dan yang kedua sesi tanya jawab sampai jam 7. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita mulai daurah sesi kedua ini dengan tema air mata hijrah. Kepada Ustaz kami persilakan, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena poin pertama yang harus kita ketahui bahwa status kita tidak lebih daripada Abdullah. Dan abdun itu bahasa kasarnya adalah budak. Dan kita bangga menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentu memiliki tujuan yang sangat indah, dan tidak ada tujuan yang paling indah kecuali bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tapi ayat ini tidak sampai di sini saja, ada sambungannya. Siapa yang hafal sambungan ayat ini? Ada yang hafal? Kalau Ustaz tak boleh jawab ya. Ada yang hafal ayatnya? Agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu ibadah itu apa. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Makanya ayat ini berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau kita tahu sambungannya, dari situlah kita akan mengetahui bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi tahu sambungannya? Lanjutan ayat, sila maju. Baca dengan mujawwad, dengan tajwid. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Terus. Innallahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya tak lengkap ayat tanpa arti ya. Silakan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzakum. Syakarallahu lakum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua kita tahu maknanya. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sambungan ayat ini akan menentukan siapa seorang hamba dan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan apa makna daripada ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah mengatakan dan bertanya dan menginginkan dari hambaku masalah rezeki. Aku tidak menginginkan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena aku adalah zat yang maha memberikan rezeki dan yang maha kuat. Ayat ini seolah-olah bermakna bahwa ibadah bukan berarti menghalangi kalian untuk mencari ma'isyah. Antara beribadah kepada Allah tidak akan pernah menghalangi kalian untuk bekerja. Tapi dengan bekerja itu ikhwatul Islam adalah bagian daripada beribadah kepada Allah. Dan maknanya siapapun yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan pekerjaan dan urusannya. Kebalikannya, siapapun yang tidak beribadah kepada Allah, maka Allah akan mempersulit kehidupannya. Itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainai." Siapapun di antara hamba yang tujuannya adalah dunia, dunia dan dunia, maka Allah tidak akan pernah selesaikan urusannya. Ada saja masalahnya. Ada masalah, datang lagi masalah yang baru, tidak akan pernah selesai. Dan Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Karena orang kaya, siapa itu orang kaya? Orang kaya itu ikhwatul Islam adalah orang yang bangun di pagi hari, kemudian mereka sehat, bisa makan, sarapan. Itu adalah orang yang paling kaya, seolah-olah dia memiliki dunia. Itulah kaya sesungguhnya. Dan itulah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka al-qana'atu bil qalil. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita ini tidak lebih daripada hamba Allah yang Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Dan kita tidak akan pernah bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat setelahnya seolah-olah mengatakan bahwa antara ibadah dengan mencari dunia tidak pernah bertentangan. Bahkan setiap perkara dikala kalian bekerja, jadikan untuk akhirat, jadikan untuk beribadah. Kalian tahu mana yang halal, mana yang haram. Dikala kalian keluar dari rumah mencari maisha untuk keluarga, itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya adalah ibadah dan dijadikan semuanya ibadah. Ayat sebelumnya berbunyi fafirru ilallah. Kalian itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ikhwatul Islam? Berarti semua kita harus kembali kepada Allah. Dan kita tidak ingin seperti seorang hamba atau seorang budak yang lari dari majikannya, kemudian dicari, akhirnya tertangkap. Seorang budak apabila lari dari majikannya kemudian tertangkap, apa yang dia rasakan? Dia tahu konsekuensinya bagaimana. Kalau dia dikembalikan kepada majikannya pasti dihukum. Dan kita adalah hamba Allah, budaknya Allah. Kalau kita lari dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelajaran kepada kita, hukuman. Mau tidak mau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal, dan bekal yang paling indah itu adalah beribadah. Dan itulah namanya hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu artinya ikhwatul Islam secara umum adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hijrah itu memiliki makna yang sangat luas. Kita datang ke masjid, melaksanakan sholat subuh, itu namanya hijrah. Hijrah itu diambil dari kata-kata hajar. Hajar itu artinya meninggalkan. Dikala kita mau meninggalkan kasur yang empuk, ruangan yang ber-AC, menuju rumah Allah, sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, itu hijrah namanya. Kita tidak usah membahas hijrah secara jauh, tapi kita bahas yang berada dalam kehidupan sendiri. Itu disebut dengan hijrah. Dikala di depan mata ada yang haram,
kemudian kita tinggalkan, itu hijrah namanya. Kita tinggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Dikala di depan mata ada kemaksiatan, kemudian kita tinggalkan, hijrah namanya. Jadi hijrah itu memiliki makna yang luas. Hijrah itu bisa jadi memiliki makna meninggalkan tempat yang tidak bagus menuju tempat yang membuat kita beribadah kepada Allah. Hijrah itu artinya meninggalkan teman-teman yang mungkin mengajak kita jauh dari Allah, mencari teman-teman yang mendekatkan kita dengan Allah. Itu disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu tidak akan pernah terhenti sampai matahari terbit dari barat. Apa maknanya? Semua kaum muslimin harus hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ibadah-ibadah yang dianjurkan, bahkan yang diwajibkan bagi kita melakukannya. Tentu contoh kita bersama ikhwatul Islam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena di dalam masalah hijrah itu pasti memiliki perjuangan yang tidak mudah. Hijrah dalam bentuk apapun, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah itu berat. Meninggalkan sesuatu karena Allah itu tidak mudah. Dan contoh kita bersama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menginginkan untuk tinggal di kota selain Makkah Al-Mukarramah. Bahkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya Madinah, hanya saja Allah menyebutkan sifatnya. Dan di antara sifat Madinah itu ma baina labbataiha, di antara kedua sisinya itu berwarna hitam. Hitam itu artinya tanahnya seolah-olah baru saja terbakar. Itu adalah di antara sifat daerah hijrah Nabi. Kemudian Zatun Nakhlin, daerah yang memiliki pohon korma. Pohon korma itu ada di mana-mana. Makanya pohon korma itu tumbuh di daerah yang ada musim panasnya. Di daerah kita ada musim panas atau tidak? Ada? Berapa panasnya? 37 tidak panas, 50 baru panas. Sehingga di daerah kita tidak ada kurmanya. Kalaupun ada kurma, tidak berbuah. Kalaupun berbuah, rasanya rasa apel. Karena memang itu diantara salah satu sifat tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan itu merupakan diantara salah satu penamaan kota Madinah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan atau tidak pernah ingin meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Karena meninggalkan Makkah, tempat di mana Nabi lahir, Nabi bermain, keluarga Nabi, tanah Nabi, 53 tahun bukan waktu yang ringan. Kemudian dikala Nabi berumur 53 tahun, Allah perintahkan Nabi meninggalkan Makkah. Sehingga dari situlah Nabi menuju Madinah. Madinah itu tidak disebutkan kamu akan hijrah ke kota Madinah. Bukan itu bahasa yang Allah sebutkan. Allah hanya menyebutkan sifatnya. Sehingga Nabi membayangkan daerah mana ini. Pada akhirnya baru Allah menyebutkan Madinah. Dan disitulah Nabi SAW hijrah. Karena di antara konsekuensi hijrah, orang yang hijrah itu tidak kembali lagi ke tempat asalnya. Kenapa Nabi wafat di kota Madinah? Karena Nabi sudah hijrah. Hijrah itu apa maknanya? Meninggalkan sesuatu karena Allah. Berarti orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah tidak kembali lagi. Meninggalkan kemaksiatan, kita hijrah karena Allah, berarti kita tidak kembali lagi. Meninggalkan lingkungan yang tidak bagus, kemudian kita hijrah ke lingkungan yang bagus, tidak kita kembali lagi. Kita kiaskan kepada semua makna hijrah. Itulah makna hijrah. Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi tidak lagi datang ke kota Mekah untuk menjadikan tempat tinggal. Bukan berarti tidak berkunjung. Makanya di awal hijrah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, kalimat yang terucap oleh Nabi seolah-olah ini adalah bahasa perpisahan. Innaki la khairu ardillah, engkau wahai Mekah tanah yang termulia terbaik. Walaula anni ukhrijtu minki, kalau aku tidak diusir. Nabi tidak pernah ingin keluar dari Mekah. Berat ikhwatul Islam. Meninggalkan daerah kampung halaman itu tidak ringan. Apalagi tujuannya bukan dunia. Kalau tujuannya dunia, ada targetnya. Misalnya kita yang berada di sini, merantau ke sini, tujuan kita bekerja lebih mudah karena ada targetnya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk beribadah, itu bukan sesuatu yang ringan.
Makanya akan kita temukan bagaimana para sahabat rata-rata mereka yang hijrah, Allah sebutkan sifatnya faqir. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Orang muhajirin itu bukan semuanya fakir. Orang-orang Mekah itu orang kaya. Mekah itu pusat dunia, pusat ekonomi. Makanya kenapa Nabi SAW dikala lahir, di mana Nabi tinggal? Setelah Nabi lahir, siapa ibu Nabi? Ibu Nabi ada 3. Yang pertama adalah Aminah, semua kita tahu. Yang kedua adalah Halimah. Yang ketiga, siapa ibu Nabi? Yang tidak tahu ibu Nabi berarti dia tidak cinta Nabi. Siapa nama ibu Nabi? Cari dulu. Siapa nama ibu Nabi? Siapa? Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Masya Allah, hafizakumullah. Bisa dihafalkan ya? Itulah ibu Nabi SAW. Aminah, kemudian Halimah dan Suwaibah. Nah, salah satu susu ibu Nabi SAW Halimah. Halimah ini berasal dari mana? Sa'diyah. Sa'diyah itu di mana? Kabilah Sa'ad itu ada daerah yang ada di Taif. Taif. Makanya di awal Nabi SAW berdakwah keluar dari Mekah, kemana tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi? Taif. Kenapa Nabi ke Taif? Karena itu tempat Nabi SAW dulu bermain waktu kecil. Itu adalah kampung halaman Nabi yang kedua. Disitulah ibu Nabi yang bernama Halimah Sa'diyah, sehingga disebut dengan ibunya Rasulullah SAW. Mekah itu pusat perdagangan. Sehingga kenapa Nabi harus pergi ke kampung, ke kabilah Bani Sa'ad? Karena di daerah itu, daerah di Mekah itu pusat semuanya. Dari zaman dulu orang-orang sudah tahu bagaimana keutamaan Mekah. Artinya daerah metropolitan, perekonomian bagus, lancar. Kemudian tempat orang singgah banyak ikhwatul Islam. Tapi Nabi harus pergi ke Halimah Sa'diyah karena tentu apabila sudah bercampur, maka bahasa Arab itu sudah tidak lagi mendapatkan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, karena sudah banyak orang datang. Dan yang datang itu bukan hanya dari bangsa Arab saja. Agar kita tahu bahwa kota Mekah itu bukan kota sembarangan dari zaman dahulu kala. Bahkan di kala Nabi dilahirkan, kota Mekah itu sudah menjadi pusat perdagangan, ekonomi dan yang semisalnya. Artinya daerah yang seperti itu keadaannya. Kemudian Nabi SAW kembali lagi ke kota Mekah. Kemudian Nabi berdakwah di sana. Kemudian 53 tahun Nabi SAW harus meninggalkan tempat tersebut. Bukan perkara yang mudah. Begitu juga dengan para sahabat yang lainnya. Dan rata-rata siapapun yang meninggalkan Mekah yang begitu indah, mereka akan berubah statusnya menjadi fakir. Apa itu fakir? Apa itu miskin? Fakir bukan miskin. Makanya kita lihat bahasa yang disebutkan adalah lil fuqara'il muhajirin. Karena memang rata-rata di kala mereka hijrah, semua mereka statusnya menjadi fakir. Salah satu contohnya ikhwatul Islam, Suhaib Rumi. Suhaib, dia bukan berasal dari daerah Mekah asli, tapi dia menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal. Kemudian dia menjadi orang kaya. Di kala Nabi berdakwah, maka dia ikut kepada dakwah Nabi SAW. Dikala Allah perintahkan hijrah kepada kaum muslimin, maka Suhaib juga ingin hijrah. Dikala dia hijrah, apa kata orang-orang Mekah? Wahai Suhaib, kamu datang ke sini tanpa membawa apa-apa, dan tidak mungkin kamu keluar dari sini dengan membawa apa-apa. Kamu datang ke sini tanpa membawa apa-apa, dan tidak mungkin kamu keluar dari sini dengan membawa apa-apa. Artinya tinggalkan. Kalau kamu ingin meninggalkan Mekah silahkan, tapi jangan bawa satupun. Sehingga dikala Suhaib ini meninggalkan Mekah menuju Madinah, apa yang dia bawa? Tidak ada. Yang dia bawa hanya badan dan pakaiannya. Sampai di Madinah, Allah beritahukan kepada Nabi bagaimana perjuangan seorang yang kaya raya.
meninggalkan sesuatu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Madinah, apa yang terjadi? Dia menjadi fakir. Dan Nabi memberikan motivasi dan semangat. Rabihatit tijarah ya Aba Yahya. Perdagangan kamu itu adalah perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena siapapun yang hijrah karena Allah, rata-rata yang mereka rasakan adalah sempit kehidupannya secara keduniaan. Itu awal daripada hijrah. Sehingga itu adalah ujian pertama. Dikala kita hijrah, meninggalkan yang haram, itu sulit ikhwatul Islam. Tidak semudah yang dibayangkan. Orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram kemudian kembali kepada yang halal itu sulit. Bahkan banyak yang gila. Gila itu dalam tanda kutip dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kami sering berjumpa dengan orang-orang yang mungkin berkecimpung dengan sesuatu perkara-perkara yang haram. 1 bulan dia bisa mendapatkan, 1 hari dia bisa mendapatkan 30 juta 1 hari. Tapi dari yang tidak jelas, yang haram, yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan semua ini. Pada akhirnya dia menjadi penjual es kolak lah ya, es kolak, minuman manis. Kan rata-rata seperti itu kaum muslimin. Karena dia tidak punya skill yang halal itu dia tidak punya. Kalau skill yang haram oke. Tapi yang haram dia tidak punya. 2 tahun dia mengatakan, Ustaz saya ini seperti orang gila, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dari penghasilan 30 juta 1 hari, 100 ribu 1 hari sulit didapatkan. Itu bukan perkara yang mudah. Maka itulah gunanya kenapa kita belajar dari orang-orang terdahulu, agar kita tahu perjuangan dan sejarah itu akan kembali berulang, ceritanya yang berbeda. Maka disebut dengan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suhaibur Rumi dikala dia meninggalkan Mekah menuju Madinah, tidak membawa bekal apapun. Nabi tidak mungkin memberikan ini gantinya. Tidak seperti itu dalam agama. Seperti misalnya orang yang meninggalkan riba. Dikala meninggalkan riba, itu bukan perkara yang ringan. Meninggalkan riba yang terbiasa, sesuatu kemewahan yang sangat indah, kemudian keluar dari riba, tidak langsung mendapatkan uang. Pasti jatuh dulu. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu sesuai dengan bagaimana kadar keimanan seorang hamba dikala mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sangat sulit. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju. Mereka itu kenapa fakir? Karena mereka dikeluarkan, ukhriju artinya diusir, min diyarihim, diusir dari rumahnya, wa amwalihim, diambil, dirampas hartanya. Apa yang mereka inginkan? Ya betauna fadlan minallah wa ridwana. Yang mereka inginkan adalah ampunan dan pahala dari Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang muhajirin adalah orang-orang ansar. Orang muhajirin itu juga dinamakan dengan Al-Ansar. Jadi orang Ansar itu ada 2. Yang pertama orang Ansar yang berasal dari Madinah, dan yang kedua orang Ansar yang berasal dari Mekah. Dua-duanya disebut dengan Al-Ansar. Setiap muhajirin mereka adalah Ansar, dan tidak setiap Ansar mereka adalah muhajirin. Sehingga kalau seandainya kita bandingkan, mana yang lebih mulia, muhajirin atau Ansar? Nah, muhajirin atau Ansar? Nah, yang satu Ansar dan satu muhajirin. Terjadi 2 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, mana yang mulia? Muhajirin. Yang mulia adalah dua-duanya. Dua-duanya mulia. Tapi kalau seandainya kita bandingkan ikhwatul Islam, yang paling mulia itu perjuangan al-muhajirin itu lebih berat dibandingkan dengan Ansar. Makanya orang muhajirin dapat 2, muhajirin hijrah dan juga dapat Ansar. Karena mereka tidaklah hijrah kecuali menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang muhajirin, hijrah itu ikhwatul Islam, muhajirin. Kapan disebut dengan muhajirin? Kapan disebut dengan muhajirin? Siapa itu orang-orang muhajirin? Satu-satu yang angkat tangan. Yang berasal dari Mekah kemudian tidak ke Madinah. Berarti bukan berasal dari Mekah. Berarti Salman Al-Farisi dari mana?
Dari Mekah atau dari Madinah? Dari mana? Faris. Salman Al-Farisi. Muhajirin atau Ansar? Berarti batal makna hijrah ya. Tanya yang lain, apa itu hijrah atau muhajirin? Siapa itu muhajirin? Orang yang telah berhijrah. Terus? Berarti rata-rata kita yang ada di Batam ini muhajirin semua nih. Orang yang berhijrah. Siapa itu muhajirin? Sila. Sahabat yang ikut perintah Nabi, yang hijrah ke kota Madinah. Berarti kalau ke Habasyah macam mana? Bukankah hijrah pertama itu adalah ke Habasyah? Berarti tak masuk. Macam mana yang lain? Sila. Orang yang hijrah di jalan. Berarti Abu Sufyan Muhajirin atau Ansar? Muhajirin Abu Sufyan. Tahu Abu Sufyan? Muhajirin atau Ansar? Siapa itu Muhajirin? Taib. Orang hijrah sebelum Itu dia jawabannya. InsyaAllah Masyahadatul Fayah, InsyaAllah. Orang yang hijrah ke kota Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah. Kenapa harus diikat dengan sebelum terjadi Fathu Mekah? Karena orang yang datang ke kota Madinah setelah Fathu Mekah, apa gunanya? Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin. Kaum muslimin sudah diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya atau tidak? Bisa dipahami? Sehingga siapapun yang hijrah ke kota Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah, semalam kita sebutkan kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Sebelum Mekah itu menjadi milik kaum muslimin, siapapun yang meninggalkannya, baik dari Mekah atau dari yang lainnya, datang ke kota Madinah atau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka mereka termasuk dari kalangan Kenapa diikat dengan sebelum Fathu Mekah? Karena setelah Fathu Mekah itu kaum muslimin sudah kuat. Kalau sudah kuat, datang ke kota Madinah, bukan lagi hijrah namanya, tapi cari kurma. Itulah istilahnya. Karena nanti kalau siapapun yang datang ke kota Madinah, sampai sekarang banyak orang yang tinggal di kota Madinah, apakah mereka disebut yang muhajirin? Tidak. Agar kita tahu bagaimana Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang hijrah. Lil fuqara'il muhajirin, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa diawali dengan kalimat fakir? Karena rata-rata mereka semuanya fakir. Hijrah itu bukan perkara yang ringan. Contoh misalnya, ada salah seorang sahabat, dia itu disebut dengan mukri, masih muda. Kita semua tahu namanya, Mus'ab bin Umair, duta pertama Nabi ke kota Madinah. Penduduk Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah, rata-rata mereka sudah masuk dalam agama Islam. Pertanyaannya, siapa yang membuat mereka masuk dalam agama Islam? Siapa? Baru tadi kita sebutkan. Siapa yang membuat mereka menjadi masuk Islam? Allah. Kemudian lewat Mus'ab ini. Bukankah dikala Nabi datang dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Madinah mereka sudah menyambut Nabi, mereka sudah masuk dalam agama Islam. Lantas bagaimana caranya? Dari sahabat ini Mus'ab ini duta pertama Nabi ke kota Madinah. Kemudian dikala Mus'ab ini datang ke kota Madinah, dia bacakan ayat-ayat Allah. Makanya Al-Quran itu ikhwatul Islam, dikala kita menghadapi masalah sulit, dikala kita menghadapi masalah yang tidak ada jalan keluar, duduk sejenak, baca Al-Quran setengah jam, 1 jam, ada solusi setelahnya. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Hanya saja dikala kita ada masalah, kita lari kemana-mana. Apalagi yang aktif di media sosial, lari di Facebook, wahai fulan, wahai kawan-kawan, doakan saya sedang ada masalah. Facebook bagaimana berdoa? Lupa kita lari kepada siapa? Lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Mus'ab bin Umair, penduduk Madinah, kacau. Madinah tidak pernah dinamakan dengan Madinah kecuali setelah Nabi berada di dalamnya. Datang Mus'ab berdakwah, didakwakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari, berbulan-bulan.
Sehingga sebelum Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang Madinah rata-rata sudah masuk Islam dengan perantara Mus'ab bin Umair. Dikala Nabi datang, mereka sambut, mereka menawarkan tanahnya, rumahnya. Nabi tinggal di sini ya Rasulullah, bangun masjid di sini. Tidak mungkin Islam masuk begitu saja. Tiba-tiba dikala Nabi berada di kota Madinah, mereka sudah masuk Islam. Jalurnya dari mana? Dari Mus'ab ini. Tahukah kita siapa Mus'ab? Mus'ab itu seorang pemuda yang umurnya baru 30 tahun, 35, 33, sekitar itulah. Seorang yang kaya raya, kaya sekali. Dia memiliki, kalau bahasa kitanya, semua pakaian, sendal, apapun, wewangian, itu tidak ada yang berasal dari Mekah, dari impor semua. Barang-barang tren lah kalau bahasa kitanya, semuanya. Karena dulu di zaman Nabi, pakaian, minyak wangi itu biasanya berasal dari Yaman. Karena Yaman itu memproduksi pakaian-pakaian yang bagus. Yaman itu bukan Yaman sekarang ya, lain. Yaman dulu di zaman Nabi ada daerah yang ada di belakang Taif. Mekah, Taif, di belakang Taif itu semua disebut dengan Yaman. Semuanya. Maka di Mekah itu ada namanya Rukun Yamani, karena dia mengarah ke daerah Yaman. Jadi Yaman itu bukan Yaman sekarang, tidak sama. Makanya orang yang pertama kali akan minum dari telaga Nabi, kita tahu telaga Nabi yang pertama kali minum adalah dari kalangan muhajirin, fakirnya muhajirin, yang tadi kita sebutkan ayatnya, lil fuqara'i muhajirin. Mereka yang pertama kali minum dari telaga Nabi. Kenapa? Perjuangan hijrah mereka luar biasa. Dan yang kedua minum dari telaga Nabi siapa? Orang-orang Yaman. Siapa itu orang Yaman? Orang Ansar. Agar kita tahu apa makna kalimat Yaman dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kita kembalikan kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini ikhwatul Islam, dia itu pakaiannya dari luar semua. Bahkan disebutkan kalau dia memakai minyak wangi, kemudian dia berjalan di depan kita, dia sudah berada 200 meter di sana, wanginya masih tersisa di sini. Pernah kita merasakan minyak wangi seperti itu? Baru lewat saja sudah hilang, apalagi sudah lama lewatnya. Seperti itulah bagaimana, coba bayangkan bagaimana mewahnya Mus'ab bin Umair. Hidupnya penuh dengan kehidupan yang sangat mewah. Dikala Nabi berdakwah ditinggalkan semuanya, dan beliau bahkan Nabi pernah menangis melihat keadaannya. Kenapa dia menangis? Dia tidak lagi memiliki sendal, bahkan kaki-kakinya itu sudah terkelupas. Karena orang tuanya mengatakan, kalau kamu ikut Muhammad, aku ambil semuanya, pakaianmu, wewangianmu, kemudian harta yang kamu punya, aku ambil semuanya. Sehingga dia hidup sebatang kara dengan pakaian yang menempel di jasadnya, sandal pun tidak ada. Sehingga dikala dia bertemu dengan Nabi, mukanya sudah pucat, tidak makan, kemudian kakinya sudah terkelupas. Begitulah Mus'ab. Bahkan dikala dia meninggal, dia tidak punya pakaian yang bisa dijadikan sebagai kain kafan. Tapi siapa dia? Dialah penyebab penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam. Itulah hijrah kepada Islam. Iya, hijrah itu tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi enggak. Hijrah itu diperintahkan kita untuk hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita meninggalkan dunia seperti itu semuanya, enggak. Karena kita tidak akan sanggup. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Orang yang hijrah di jalan Allah bukan berarti mereka meninggalkan dunia. Kita tidak akan sanggup. Kita hidup di dunia. Tapi jadikan dunia sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, jadikan kita hijrah, karena tidak mudah ikhwatul Islam. Makanya hijrah itu butuh air mata. Oleh karenanya, kenapa kami tidak menyebutkan semuanya. Banyak di sini kami nukilkan, nanti bagi yang punya kitab atau yang dapat hadiah, nanti banyak contoh-contoh bagaimana mereka yang hijrah di jalan Allah, bagaimana perjuangannya, dan mana juga orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ikhwatul Islam, karena keedahnya siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti diganti dengan yang terbaik. Abdurrahman begitu juga, dikala dia ingin meninggalkan Mekah, orang-orang Mekah tidak mau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai kalian orang-orang Mekah, kalian tahu aku ini adalah ahli dalam memanah, karena dia hijrah sendirian.
Aku ini ahli dalam memanah. Tidak ada anak busur yang keluar dari panahnya kecuali akan mengenai kalian. Diancam, dia tidak takut. Setelah dia berikan kecaman dan ancaman, apa kata Abdurrahman? Tapi aku berikan kepada kalian pilihan yang kedua. Kalau kalian biarkan aku hijrah, aku akan tinggalkan semua harta yang aku punya untuk kalian. Kalau kita pilih yang mana? Misalnya kita di posisi tersebut, tidak mungkin kita bergaduh, tidak mungkin kita yang akan menyebabkan kematian. Kita pilih tawaran yang kedua. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kami ambil pilihan yang kedua. Mana hartamu? Diambil semua harta Abdurrahman. Kemudian dia datang ke kota Madinah tanpa membawa apa-apa, sama dengan Suhaibur Rumi. Kemudian baru beberapa saat ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala ganti semuanya. Dan tidaklah dia meninggal kecuali satu orang istrinya mendapatkan lebih daripada 400.000 dinar. Kita tahu dinar, satu dinar berapa? Satu dinar anggaplah sekarang 3 juta. Kalau 400.000, nah, yang ahli matematika, 400.000 sulit dihitung ya. Itu baru satu istri. Istri yang lain yang tidak punya istri lebih tak tahu. Istri lain itu kalau istri jatahnya sampai 1/8. Bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan anaknya, bisa dipahami? Artinya semua harta yang dia tinggalkan di jalan Allah diganti tunai oleh Allah di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala ganti tunai di akhirat. Makanya orang yang hijrah ikhwatul Islam dengan semua yang mereka punya tidak akan pernah rugi. Hijrah itu artinya adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdagang dengan Allah dengan hartanya. Ada orang yang berdagang dengan Allah dengan waktunya. Ada orang yang berdagang dengan Allah dengan kekuatannya. Itu semua ada hijrah karena Allah. Dan kita semua berdagang dengan Allah. Orang yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Itu adalah kaedah singkat tentang masalah hijrah ikhwatul Islam. Sedangkan secara terperinci mungkin bisa kita lihat atau kita baca di dalam kitab, beberapa kitab ini. Nanti bagi yang sudah mendapatkan kitab boleh dipinjam kepada kawan ya, kalau yang ingin membaca. Kalau yang tidak ingin membaca juga tidak menjadi masalah. Taib ikhwatul Islam, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat. Ini hanya sekedar sebagai mukaddimah, memberikan motivasi kepada kita bersama bahwa semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan semua kita wajib hijrah karena Allah. Dan orang yang hijrah itu pasti akan mendapatkan ujian yang lebih. Makanya semakin kita taat kepada Allah, semakin datang rajin ke masjid, semakin kita meninggalkan yang haram, itu bukan semakin aman, tapi ada saja bisa jadi Allah berikan ujian dalam sisi ini, Allah berikan ujian dalam sisi tersebut. Bukan berarti Allah tidak sayang. Dulu Ustaz, kehidupan saya biasa, aman, nyaman, tenang. Sekarang semenjak saya rajin salat, saya banyak ujiannya. Ingat ikhwatul Islam, kita bandingkan dengan sejarah-sejarah sebelumnya. Karena bagaimanapun orang yang hijrah di jalan Allah tidak mudah. Ada usaha dan ada perjuangan serta ada ujiannya. Dan disitulah tanda Allah sayang kepada hambanya. Dan di antara salah satu tanda sayangnya Allah kepada hamba, Allah akan berikan ujian dalam kehidupannya. Artinya kalau ada orang yang tidak diuji dalam kehidupannya, tanda Allah tidak sayang kepada hambanya. Dikala hidup kita lurus-lurus saja, berarti Allah tidak sayang. Makanya yang selalu sehat, tanda Allah tidak sayang kepadanya. Bahkan pernah sekali Nabi SAW, ini bukan menyuruh kita sakit ya, tapi yang tidak pernah diuji oleh Allah, pernah Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat salah seorang penduduk neraka, lihatlah orang yang datang ini, fulan. Lihatlah orang tersebut. Kemudian para sahabat kaget, orang penduduk neraka. Dilihat dia pemuda yang gagah, perkasa, ternyata tidak pernah sakit. Karena tidak pernah sakit berarti tidak sayang Allah kepadanya. Nah begitu dalam kehidupan. Semakin kita merasakan sulit kehidupan ini, banyak masalah, tanda Allah sayang. Dan Allah ingin menginginkan air mata kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk senantiasa berada di dalam agama Allah. Sehingga di antara salah satu kalimat yang mesti kita bawa pulang adalah kalimat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana
muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berada dalam agamamu. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami juga dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan beribadah, berada dalam agamamu. Wal hikna bis salihin, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin, jangan berikan kepada kami fitnah atau jangan hinakan kami. Karena fitnah yang paling berat itu adalah fitnah dan musibah yang berkaitan dalam masalah agama. Kalau ujian dunia itu semuanya akan berlalu. Orang yang sakit akan sehat, yang diberikan ujian akan lapang, itu masalah dunia. Tapi kalau ujian dalam masalah agama itu paling berat. Sehingga di antara doa Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama. Karena kalau musibah dalam urusan agama itu neraka, bahaya. Sehingga di antara salah satu doa Nabi, Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani muslimin, atau Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam. Islam itu artinya kembali kepada Allah, selalu dalam beribadah. Wafatkan aku dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wal hikni bis salihin, kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin, jangan berikan kepadaku fitnah dan jangan hinakan diriku di dunia. Itu merupakan penutup daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ikhwatul Islam, dan dianjurkan bagi kita untuk menghafal doa ini. Kalau tidak hafal tidak boleh pulang. Sudah hafal? Inilah yang terpenting. Dari awal kita ceramah sampai sekarang, ini poinnya. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma ahyina muslimin. Sudah hafal? Allahumma ahyina muslimin. Setelah ini diuji satu-satu ya. Allahumma ahyina muslimin. Sudah hafal? Allahumma ahyina muslimin. Allahumma ahyina muslimin. Sudah hafal? Wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana muslimin. Sudah hafal? Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana wa alhiqna bis salihin. Wa alhiqna itu artinya kumpulkan kami bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang saleh. Karena yang terbaik itu ada 4. Yang pertama, para nabi, para rasul. Yang kedua, para siddiqun. Siddiqun ini para ulama berbeda siapa maknanya, tapi ada yang menyebutkan para ulama. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, orang-orang saleh. Kita tidak mungkin lagi berkumpul bersama nabi di dunia. Kita tidak mungkin lagi berkumpul bersama ulama-ulama. Yang ada itu hanya mungkin mereka yang biasa-biasa saja. Kemudian kita juga tidak mungkin berkumpul bersama syuhada, jarang. Yang tersisa adalah salihin. Makanya wa alhiqna bis dan semua ini termasuk orang-orang saleh. Itulah doanya. Artinya kumpulkan kami bersama orang-orang yang terbaik, yang tadi disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis ghaira khazaya, ghaira tanpa, khazaya dihinakan, wala maftunin dan tanpa juga diberikan fitnah. Ghaira khazaya wala maftunin. Baik, siapa yang sudah hafal? Baik. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang muslim dan wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang saleh tanpa khazaya, tanpa kehinaan, wala maftunin dan tanpa fitnah. Masya Allah, barakallahu fiik. Syakarallahu agama. Ustaz ya? Tak jadi ya? Baik, Allah yahfadzakum, barakallahu fiikum. Silakan. Baik, siapa lagi? Yang hafal? Silakan. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin
wa alhiqna bisalihin ghairu khazaya wala maftunin. Ulang lagi sekali. Biasanya semakin diulang semakin tidak lancar ya. Kita buktikan. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin. Betul kan? Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Ulang lagi sekali. Jangan mengaku. Ulang lagi. Allahumma. Tadi masih lancar ya? Baik. Allahumma ahyina muslimin Wa tawaffana muslimin. wa tawaffana muslimin Wa alhiqna bisalihin. baik Ghairu khazaya wala maftunin. Baik, sekali lagi terakhir. Terakhir maju ke depan. Baik. Silakan. Karena semakin diulang semakin lancar ya. Orang yang salah dalam menghafal maka mereka akan semakin kuat hafalannya. Baik, silakan terakhir maju. Sini. Catatannya ditinggalkan. Baik. Bismillah. Allahumma Silakan. blank nih, Ustaz. Oke lah, sudah blank ya. Silakan. Insyaallah. Tapi Islam yang terakhir, yang sebelah kiri, yang paling tua. Yang anak-anak. Silakan sini nak. Kalau anak-anak yang paling tua boleh, yang paling kecil boleh. Sini nak. Ini pasti sudah hafal ya. Silakan. Masya Allah. Sudah, silakan duduk. Yang penting maju dulu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzakum. Tadi ikhwatul Islam, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Atau yang paling tua, ada lagi? Yang paling tua. Yang merasa tua juga boleh. Silakan. Pertanyaan tentang hijrah itu kan Ini menghafal atau bertanya? Oh, bertanya ya. Pertanyaan belum dibuka. Sebentar ya Pak ya. Ada lagi yang bisa hafal? Silakan. Sudah tua? Siapa lagi? Yang paling tua? Ada? Ada yang bisa? Kita dahulukan yang tua ya. Yang tua dulu. Baik. Nanti insya Allah kita ulang lagi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak. Silakan. Barakallahu fiik. hijrah untuk meninggalkan kepada yang lebih baik itu kan gangguannya itu sangat banyak, termasuk istri kan. Ya termasuk istri. Nah kalau untuk meninggalkan harta itu mungkin agak mudah. Apakah istri pun kalau tidak mau ikut perlu juga ditinggalkan? Oh, ini bahaya pertanyaannya. Kalau hijrah itu biasanya memiliki ujian tantangan yang berat. Kalau masalah harta mungkin bisa kita bertahan, tapi kalau yang mengganggu kita istri, apakah meninggalkan istri? Itu pertanyaannya. Ikhwatul Islam, tentunya di dalam masalah ini, orang yang hijrah itu bukan berarti mereka meninggalkan semuanya atau meninggalkan keluarganya. Orang yang berhasil itu adalah mereka yang bisa membawa keluarganya. Dan orang yang terdekat dengan kita adalah istri kita. Istri kita itu ikhwatul Islam adalah orang yang paling tahu tentang sifat kita. Dan orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku yang terbaik terhadap keluargaku. Orang yang ingin semangat beribadah, kemudian dihalang-halangi oleh keluarganya, itu perkara biasa. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Nabi Nuh, Nabi Lut, siapa yang menghalangi dakwahnya? Itu dakwah, bukan beribadah, dakwah. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ikhwatul Islam, istri Nabi Nuh termasuk orang yang menuduh suaminya sebagai orang gila. Coba bayangkan, ada tidak di antara kita yang istrinya mengatakan suaminya gila? Tidak ada. Paling apa ujiannya? Paling dicaci maki ya, atau kenapa? Ingat, di antara salah satu sifat wali,
Kita mau tidak jadi wali? Mau tidak? Kalau mau saya sebutkan, kalau tidak mau tidak saya sampaikan. Mau. Di antara salah satu sifat wali, sabar terhadap omelan istri. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antara salah satu ujian untuk para wali, orang-orang yang baik, adalah dikala mereka mendapatkan, di sini tidak ada wanita ya, perempuan ya, akhwat ada ya. Astagfirullah, salah sebut kita ini. Kenapa tidak ngomong dari tadi? Di antara sifat wali itu adalah mereka tubtala. Mereka diuji dengan omelan istri. Nanti kita diomel semua nih bahaya nih. Apa? Nanti dengar sampai di atas. Tadi saya tidak tahu. Bisa dipahami? Artinya kita perhatikan Nabi SAW. Itu perkara biasa ya, perkara biasa. Nabi SAW dikala sedang sakit yang berat sekali, berat. Yang mana sakit ini merupakan sakit yang akan membawa kepada wafatnya Nabi. Nabi sakitnya itu luar biasa beratnya. Tidak bisa berdiri, badannya lemah, berbaring. Kemudian 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi tidak lagi bisa ke masjid. Nabi hanya berbaring. Kemudian dikala Nabi tidak bisa ke masjid, maka Nabi memerintahkan mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Saya tidak lagi bisa jadi imam, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Siapa yang pertama kali komentar? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau seandainya ibunda kita Aisyah bisa memberikan tanggapan kepada Nabi dikala Nabi sakit, bagaimana dikala Nabi sehat? Bisa dipahami? Dan itu bukan sifat tercela. Itu bukan sifat tercela untuk kaum perempuan. Bisa dipahami? Kita bertanya-tanya kalau ada keluarga yang tidak marah sama kita, baru kita bertanya. Paham atau tidak? Nabi saja seperti itu, Nabi. Makanya tidak boleh pakai mikrofon. Artinya biasa kalau keluarga yang komentar istri, bukan berarti harus kita cari istri baru, tidak boleh. Ya Pak ya. Artinya itu dan kalau istri diam, kita tidak seru di rumah kan? Ini pembahasannya nanti siang nih. Tidak jadi kita sambung. Yang lain kami persilakan. Bahaya. Yang lain kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Kita baca dulu pertanyaan ini ya. Bagaimana cara mengajak saudara kita, keluarga kita untuk hijrah? Ikhwatul Islam, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita salah ya. Nabi SAW kapan beliau berdakwah? Kapan Nabi berdakwah? Berapa umur Nabi? 40. Apakah sebelum 40 Nabi tidak berdakwah? Sebelum 40 Nabi tidak berdakwah? Berdakwah, bagaimana cara dakwah Nabi? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Dengan akhlak dan perilaku, apa contohnya? Masya Allah, silakan. Diapor ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadzuk. Sebelum umur 40 tahun, Nabi berdakwah dengan akhlaknya. Dikala Nabi berdakwah dengan lisan, semua orang yang ada di sana sudah tahu Nabi itu orang-orang paling jujur, paling baik, paling dermawan, paling menjaga tali silaturahmi ukhuwah. Kita saja tidak pernah berbicara dengan saudara, tiba-tiba kita mengajak dia, bagaimana bisa mungkin? Tidakkah kita tahu dikala Nabi SAW berada di Gua Hira, yang datang itu siapa? Jibril. Apakah Nabi tahu kalau yang datang itu adalah Jibril? Nabi tahu atau tidak? Nabi tidak tahu. Sehingga Nabi takut, gemetaran, pulang ke rumah. Apa kata Nabi? Dathiruni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Kemudian datang Khadijah. Khadijah memberikan selimut kepada Nabi. Setelahnya apa yang dilakukan oleh Khadijah? Nabi berada dalam masalah besar. Biasanya kaum muslimin, dikala mereka menghadapi masalah besar, kemudian mereka pulang ke rumah, masalah semakin hilang atau semakin bertambah? Hati di atas. Bertambah atau hilang? Coba lihat Nabi, kita baca dari Nabi SAW. Masalah datang ibunda Khadijah, apa kata Khadijah?
La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu, wahai suamiku. Kenapa? Engkau adalah orang yang paling jujur, engkau menjaga tali silaturahim, engkau selalu berbagi, bersedekah. Semua akhlak Nabi disebutkan. Seolah-olah Ibunda Khadijah mengatakan Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Yang datang itu bukan perkara yang membuat kamu terhina, enggak. Itu pasti tanda kemuliaan. Khadijah juga tidak tahu kalau itu adalah Jibril. Kapan mereka tahu? Setelah mereka mencari tahu kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengatakan innahan namus. Itu adalah namus, nama lain dari malaikat Jibril. Baru Nabi dan Khadijah tahu kalau itu adalah Jibril. Sebelumnya tidak tahu. Kalau kita pergi ke tempat yang apa namanya, yang tidak jauh dari tempat orang, tiba-tiba ada yang datang, kita akan ketakutan. Bahkan banyak di antara kita mengatakan hantulah apalah, tidak tahu. Tapi lihat Nabi SAW. Kenapa Khadijah mengatakan seperti itu? Karena Nabi sudah masyhur. Nabi semua orang sudah tahu. Dikala berdakwah, semua orang sudah tahu bagaimana akhlak Nabi. Kita baru sholat 5 waktu saja sulit, kemudian kita mengatakan berdakwah yang paling bagus itu bukan dengan lisan, berdakwah itu bukan dengan ceramah, enggak. Berdakwah yang terbaik itu adalah dengan akhlak. Semakin kita menjaga ukhuwah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin kita memperhatikan keluarga, itulah dakwah yang sebenarnya. Dakwah dengan jasad, dengan badan sebelum dengan lisan. Maka itu lebih mudah bagi orang untuk memahami dan menerimanya. Sekarang kita tidak pernah berbicara dengan orang tua, dengan saudara. Tiba-tiba kita mendakwakan dan kita mengatakan, Ustaz, mereka tidak menerima dakwahku. Bukan tidak menerima. Mereka bukan tidak menerima dakwah, tapi mereka tidak menerima kita. Bedakan itu yang antara dua ini. Bisa dipahami? Jadi dakwah yang paling bagus itu adalah dengan, maka itulah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu yang pertama. Makanya para nabi itu rata-rata mereka berdakwah dikala berumur 40 tahun ya. Tapi sebelumnya mereka sudah berdakwah dengan akhlaknya. Pertama kali Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nabi naik ke atas bukit Safa dan Nabi mengumpulkan semua orang-orang Mekah. Kemudian apa kata Nabi? Wahai kalian orang-orang Mekah, kalau aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerbu kita, apakah kalian percaya? Semuanya mengatakan kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah melihat kamu berdusta. Kalau kamu mengatakan itu, semua kami akan percaya. Jadi Nabi sebelum berdakwah, Nabi uji dulu. Kalau aku beritahukan kalau di belakang bukit ini ada pasukan besar yang akan menghancurkan Mekah, kan percaya atau tidak? Kami percaya karena kami tidak pernah melihat kamu berdusta. Kita satu hari berapa kali berdusta? Itulah istilahnya. Kemudian apa kata Nabi? Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ketahuilah, aku ini datang sebagai utusan Allah memberikan kabar gembira dan kabar bertakut. Sehingga dikala Nabi mengatakan kalimat ini, tidak ada satupun yang bisa membantah Nabi. Satu-satunya yang membantah Nabi hanyalah pamannya, Abu Talib, Abu Lahab. Siapa nama Abu Lahab? Abu Lahab siapa namanya? Angkat tangan, siapa jawab? Abdul, siapa mengatakan seperti itu? Betul, Abdul Uzza. Baik, Abdul Uzza itu Abdul Aziz ya kalau bahasa kitanya. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kata Abdul Uzza? Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Selesai. Tidak ada lagi bantahan yang lain. Engkau itu tidak bagus ikut. Tidak ada satupun perkataan seperti ini. Perkataan yang membantahnya satu, dan itu hanya pamannya. Alihada jama'atana. Apakah untuk mendengarkan kalimat ini kamu kumpulkan kami? Selesai. Mereka tidak bisa bantah. Itulah dakwah sesungguhnya. Sama dengan Ibrahim. Dikala Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, mereka tidak bisa bantah. Mereka pada akhirnya membakar Nabi Ibrahim karena mereka tidak lagi bisa membantahnya. Begitulah para nabi ikhwatul Islam. Agar kita belajar darinya. Berdakwah itu dengan lisan itu terakhir, kecuali dengan orang-orang yang terdekat. Tapi yang pertama kali itu adalah dengan adab. Ada kawan, kita selalu berdua, makan bersama, dan yang apa namanya, kita selalu traktir. Kemudian kita bicara, maka mudah bagi mereka mendengarnya. Tapi selalu makan, yang traktir dia yang bayar, kemudian kita berdakwah. Masuk atau tidak? Harus berkorban. Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Kaya sekali. Kenapa Nabi orang kaya? Hah? Dari mana unta Nabi datang? Kapan Nabi beternak unta?
Sama jawab, angkat tangan. Menakdirkan, itulah jawabannya. Takdir Allah. Nah, itu jawaban semalam ya. Itulah gunanya datang semalam ya. Karena Khadijah istrinya. Khadijah itu bukankah wanita yang kaya? Kemudian semua perdagangan dikembalikan kepada Nabi, sehingga Nabi orang yang kaya raya. Dikala Nabi berumur 40 tahun, Nabi berdakwah, mana harta kekayaan Nabi? Mana? Semuanya habis untuk dijadikan traktiran. Jadi Nabi orang yang suka traktir. Kalau kita suka kemudian kita berdakwah. Ini sedikit contoh ya, contoh artinya agar kita tahu, dikala Allah berikan kepada kita rezeki, bisa jadi dari kesehatan atau harta, itulah dakwah yang sesungguhnya. Traktir saudara, traktir orang tua. Kemudian bagaimana kalau kita salat berjamaah? Semua pasti sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita yang ditraktir, kemudian ayo kita mengaji. Nanti mereka pikir kalau ngaji ongkosnya dari kami lagi. Banyak pikirannya, bisa dipahami ya. Jelas sampai di sini? Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Dan kita berharap kepada Allah dan selalu meminta kepada Allah agar Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita digugurkan, permasalahan kita dimudahkan, dan dilancarkan urusan kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai daurah sesi kedua di masjid